Halo, selamat berjumpa kembali dalam video review trading dengan menggunakan tools The Kingdom pada aset gold di time frame M15 pada tanggal 11 Agustus 2021. Di grup saya sudah menyampaikan, saya berbagi bahwa ada sinyal sell untuk aset gold di time frame M15. Hari ini adalah tanggal 15 Agustus 2021. Jadi ini kejadian yang lalu yang saya akan sampaikan, saya akan bagikan di sini sebagai bahan review dari trading yang sudah terjadi. Jadi tanggal 11 Agustus lalu ini bisa dilihat di pojok kiri atas, 11 Agustus 2021 jam 14.32 local time, itu The Kingdom ada sinyal sell, yaitu sinyal sell bisa dilihat dari trend table yang berwarna merah dan marun. Jadi normal trend dan good trend. Normal trendnya berwarna merah dan good trendnya berwarna marun, yaitu menjadi alasan untuk open posisi sell. Di sini juga bisa dilihat ya, royalnya sudah mulai tembus ke bawah Ellis dan juga terjadi red arrow di sini ya. Ini keterangannya adalah ini ada setup sell masih berjalan. Kenapa dibilang masih berjalan? Karena di sini kita lihat ya, timernya untuk next candle-nya itu masih 13 menit gitu. Kita menunggu sampai mendekati zero ya. Terus kemudian, nah di sini candle berikutnya jam 14.46 local time ya. Ini berarti baru sekali candle M15 terjadi. Sini keterangannya gold M15 open posisi sell kali 1. Trend table-nya normal trend dan good trend identik dengan warna sell ya. Bisa kita lihat di sini. Normal trend yang paling atas adalah berwarna merah. Ini adalah identik warna yang terjadi trend sell. Kemudian good trendnya adalah marun. Ini adalah identik untuk sell juga. Dan di sini bisa dilihat ya dengan jelas bahwa Royal berada di bawah Ellis, dan juga Royal berada di bawah Dart. Itu menjadi alasan untuk open posisi sell. Ya, jadi di situ open posisi sell satu kali. Kemudian selanjutnya menentukan rentang waktu berapa lama akan melaksanakan trading. Jadi di sini sudah diberi keterangan rentang waktu tunggunya dari vertical timeline ke next vertical timeline berikutnya. Ya, jadi kotak yang berwarna kuning ini segitu aja untuk menunggu waktu tradingnya. Jadi dari rentang sini sampai ke sini. Jadi segitu doang. Apapun yang terjadi, ini adalah akhir dari masa tradingnya yang ditentukan saat itu. Jadi kalau masa trading berakhir ya sudah, kita berhenti di sini. Ya, jadi ini vertical timeline ini bisa digunakan untuk menentukan rentang tradingnya, rentang waktu tunggu atau rentang tradingnya. Kemudian selanjutnya adalah menempatkan target ya. Bahwa di sini mulainya mendekati negatif punggawa. Jadi target paling dekat adalah garis punggawa ya, yaitu negatif punggawa di sini, dan target berikutnya adalah punggawa positif, yaitu di sini 17.21. Target terdekatnya adalah 17.28 dan target berikutnya adalah 17.21. Tentukan targetnya, yaitu punggawa. Punggawa terdekat adalah negatif punggawa dan berikutnya ada positif punggawa. Oke. Jadi setelah membaca tren, kemudian menentukan rentang waktu, kemudian membuat target ya.
Oke, selanjutnya, nah setelah menunggu beberapa saat ya, beberapa candle, di sini bisa kita lihat startnya itu dari 14 kurang lebih 14.46 ya di sini tadi. Di sini ya, ini yang pertama 14.46 open posisi. Kemudian setelah menunggu sampai pukul 16 ya, ternyata tren yang terbaca adalah tren yang sebaliknya. Jadi tadi open posisi sell-nya di sini ya. Kemudian setelah menunggu kurang lebih 1 jam lebih gitu ya, 1 jam kurang lebih, ternyata terjadi tren sebaliknya, yaitu yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa Royal berada di atas Ellis ya, dari bawah Ellis kembali berada di atas Ellis, dan juga Royal berada di atas Dark. Itu secara visual. Terus kemudian kita lihat trend table-nya, normal trend dan good trend-nya. Normal trend sudah berwarna lime green dan good trend-nya sudah berwarna aqua ya. Ini dukungan yang kuat sekali untuk trend buy. Jadi kalau trend yang terjadi saat ini trend buy, maka open posisi sell ini adalah open posisi yang salah. Ketika kita punya open posisi yang salah yang tidak searah dengan tren, ya kita tutup posisi tersebut dan kita buka posisi yang sesuai dengan arah atau tren yang terjadi di market. Di sini keterangannya open posisi buy lalu close yang sell, tren balik jadi buy. Jadi open posisi yang buy karena sesuai dengan tren dan kita close posisi yang sell. Di sini bisa dilihat negatif 116,5 dolar gitu ya. Oke, selanjutnya kita close posisi yang sell. Kita hanya menyisakan posisi yang buy saja. Karena apa? Karena saat ini adalah tren yang terbaca adalah tren buy, maka open posisi yang disisakan adalah open posisi buy. Close yang sell, open posisi buy sesuai dengan tren yang terjadi saat ini. Trend table-nya cek ya. Oke, kita cek trend table-nya. Yang paling atas itu adalah normal trend berwarna lime green. Kemudian yang baris kedua adalah good trend, itu berwarna aqua. Jadi ini sudah punya dukungan untuk buy, maka posisi-posisi yang salah kita close dan kita sisakan posisi yang benar. Yang benar adalah buy, maka kita belum punya posisi buy, ya kita open posisi buy. Tentunya ini masih ada di rentang waktu tunggu ya, dari sini sampai sini. Oke, selanjutnya setelah menutup posisi yang salah kemudian membuka posisi yang sesuai dengan tren, berikutnya adalah menentukan targetnya. Nah, ini masa tunggunya masih tetap ya. Masa tunggunya dari vertical timeline ini ke vertical timeline ini. Oke, masih tetap. Kemudian target-target di M15 positif punggawa. Jadi bahwa harga akan selalu bergerak ke positif punggawa, maka ini kita tentukan targetnya adalah di positif punggawa. Itu ya. Setelah menentukan targetnya, kemudian berikutnya ini terjadi kondisi tambahan ya, kondisi selanjutnya. Yang pertama, Royal expect untuk tembus ke atas awan merah on the way ke positif punggawa di atasnya ya. Jadi Royal di sini kita lihat berusaha untuk menembus awan merah. Ketika Royal berhasil menembus awan merah, di situ kita bisa average position ya, menambah posisi buy dengan alasan bahwa Royal berhasil menembus awan merah. Oke, terus kemudian selanjutnya ya, yang terlihat asirannya. Oke, ini penjelasan awan merah itu yang mana. Kemudian selanjutnya ya, di sini bisa kita lihat average up posisi buy, goal open posisi buy kali 2. Alasannya Royal tembus ke atas cloud ya. Jadi di sini bisa kita lihat ini cloudnya yang berwarna merah, dan di sini bisa kita lihat Royalnya tembus ke atas cloud. Ketika Royal berada di atas cloud, itu berarti dukungan untuk trend buy. Maka dari itu kita tambah satu posisi di sini, yaitu posisi buy. Kemudian di sini sudah mulai terlihat ya, PNL-nya adalah positif.
Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat. Yang pertama kita perlu perhatikan bahwa PNL-nya sudah menutupi loss yang terjadi pada saat salah posisi. Di sini PNL-nya sudah 151 US dollar. Ya, posisi buy di sini sudah surplus. Saya akhiri dulu perburuan hari ini. Semangat, oke. Jadi ketika yang paling utama adalah ketika kita bisa mendapatkan profit, karena memang itu tujuannya, ya sudah sampai di situ saja. Alasan lain adalah ketika harga sudah bergerak ke positif royal yang terdekat. Di sini bisa kita lihat ya, harga ada di positif royal yang terdekat. Ini juga bisa menjadi alasan kita untuk close, maka kita close posisi di situ. Ya, terus kemudian kita lanjutkan lagi gold M15 open posisi buy habis mandi. Jadi saya waktu itu ada ke belakang sebentar, habis itu selesai mandi ya saya lanjutkan lagi. Karena apa? Karena tren yang terbaca masih tren buy. Gold M15 open posisi buy, semoga lanjut, masih ada beberapa candle sampai di sesi final. Jadi maksudnya adalah ketika close posisi di sini ya, yang awalnya kita membuat rencana rentang waktu tunggu itu adalah dari timeline ini ke timeline ini ya, ketika kita close posisi di sini, ini kita masih punya waktu sedikit sampai menuju timeline sini. Itu kenapa ada alasan untuk open posisi buy, toh ini belum sampai ke sini gitu ya. Terus kemudian ya menentukan targetnya lagi, karena kita start di punggawa sini. Nextnya adalah positif punggawa berikutnya, yaitu 1740.45. Sini sudah mulai terlihat positif ya loadingnya. Target terdekat adalah positif punggawa, yaitu positif Alice di 1740.45. Selanjutnya adalah next targetnya adalah positif punggawa di Royal 1746.88. Target terdekatnya adalah ini, kemudian target berikutnya adalah ini ya. Selanjutnya ya close posisi sebagian, pasang SL positif atau BEP, pasang target dan tinggal sampai jumpa di TP ya. Karena di sini saya sudah mengalami surplus gitu, saya close posisi sebagian dan SL nya saya pasang di SL positif di sini ya. Di sini sudah mendapatkan profit lagi sesuai dengan tujuan kita masuk ke trading. Kita ingin mendapatkan profit ya. Ketika profit itu sudah terjadi, sudah pantas kita untuk close posisi ya. Selanjutnya ini adalah review ya, review trading gold ya pada tanggal 11 Agustus 2021. Yang pertama di sini open posisi sell ya. Open posisi sell kali 1 salah karena ada sinyal trend buy. Sini open posisi sell salah karena di sini ada sinyal trend buy gitu ya. Kemudian close yang sell di sini mengikuti tren yang terjadi, maka open posisi buy. Close sell kemudian open posisi buy sesuai dengan tren. Ini posisi kali 1 ya. Kemudian average up open posisi buy kali 1 karena Royal tembus ke atas cloud. Jadi di sini average up lagi untuk buy ya. Jadi punya 2 posisi. Kemudian selanjutnya adalah total open posisi buy kali 2 ketika hasil surplus close posisi ya, seperti itu. Jadi open posisi buy di sini, average up di sini, kemudian close di sini. Karena trennya masih terbaca buy, maka open posisi buy di sini dan close di sini sebagian dan SLBP, dan akhirnya terclose pada saat itu karena terjadi naik turun harga sehingga terkena di SL positif ya. Dan ternyata kalau kita lihat perjalanan selanjutnya, oh ternyata harga bisa mencapai ke positif punggawa ini, bahkan sampai ke negatif punggawa yang ada di atasnya. Oke, demikian review untuk perjalanan trading gold pada tanggal 11 Agustus 2021.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.